Harusnya kita sebagai petani khususnya muslim itu harus bisa mengambil pelajaran dari perintah Allah ya, yang Allah turunkan melalui Nabi Yusuf, bagaimana melakukan lindung hasil. Bahwasanya akan ada 7 masa panen, akan datang 7 masa paceklik. Nah, bagaimana cara menyikapi paceklik? Yaitu dengan cara melindung hasilnya. Dengan simpalah dalam tangkainya, makan sebagian. Selama ini masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya mayoritas bertani sulit melakukan lindung hasil. Artinya ketika menanam sebuah komoditas yang berdasarkan musim, kemudian panen raya terjadi, maka secara teori ekonomi berdampak terhadap harga ya, oversupply, permintaan segitu-gitu aja, nah terjadilah penurunan harga. Nah sebetulnya ini juga bisa diatasi dengan manajemen lindung hasil. Yang kedua juga kemudian banyak fenomena petani itu menanam komoditas terbaik ya, padi organik misal, atau sayur-sayuran organik gitu. Tapi kemudian ironisnya mereka malah makan beras miskin gitu. Jadi jangankan lindung hasil gitu ya, untuk menikmati hasil saja kadang-kadang tidak bisa. Kenapa demikian? Karena memang pada sistem hilirnya itu sudah tidak mandiri. Misalkan pertama ya, petani dituntut untuk segera mendapatkan uang. Nah dari sinilah kemudian mereka mau tidak mau menjual dengan sistem tebas atau ijon. Nah dengan tebas atau ijon kan artinya bahwa semua hasil tanamannya sudah dibeli semua sama pedagang tengkulak atau pembeli lah gitu ya di tempat, sehingga petani relatif tidak bisa menikmati hasil apa yang tanam. Nah kalau zaman dulu sistem ketahanan pangan dan lindung hasil itu menjadi sebuah tradisi dengan adanya lumbung-lumbung padi ya, lumbung desa, lumbung keluarga. Jadi lumbung padi, lumbung desa itu sebetulnya bukan dilihat secara fisik, bukan, tapi merupakan sistem ketahanan pangan. Nah, ketika lumbung dipakai sebagai tempat penyimpanan hasil pangan, kemudian akan dimakan ketika masa paceklik ya. Ketika harga turun pun mereka bisa menahan, dalam tanda kutip menahan sampai di lumbung ya, menunda jual bukan menahan. Nah yang jadi permasalahan kenapa sekarang lumbung itu hilang? Karena memang petaninya tidak sempat membawa pulang itu hasilnya, tidak sempat membawa hasil itu pulang ke rumah, sudah habis dijual di lahan dengan cara tebas, dengan cara ijon dan sebagainya. Nah filosofi ini, ajaran ini tidak dilaksanakan, tidak bisa dilaksanakan oleh para petani kita ya. Tidak bisa menyimpan dan semua hasil dimakan ya, dijual itu jadi makan. Nah ini yang perlu kita riset ulang lah, kita mencoba bagaimana mengembalikan supaya petani itu bisa kembali bisa membawa pulang hasilnya, bisa menyimpan dan mengelola manajemen hasil, sehingga ketika pun di harga turun mau dijual kita masih bisa melakukan tunda jual hingga harga membaik. Dan sisi itu juga bisa dipakai untuk ketersediaan pangan keluarga. Nah di sisi lain berarti juga harus didukung dengan teknologi penyimpanan ya. Kalau zaman dulu teknologi penyimpanan sangat sederhana dengan local wisdom ya, dengan arsitektur dan bahan lumbung yang lokal, yang penuh dengan kearifan lokal ya. Di hal ini seperti di Goa ya, di Goa Sulawesi Selatan ini masih sangat berlaku. Bagaimana model lumbung penyimpanan jagung dengan lumbung penyimpanan padi sedikit berbeda desainnya. Nah ini harus kita hidupkan kembali. Bagaimana
petani dapat melakukan lindung hasil dengan cara sebagaimana. Yang pertama tentu bagaimana petani itu bisa membawa hasil pulang ke rumah, kemudian memanage ya, mengelola kapan dia harus menyimpan, kapan dia menjual, kapan dia mengkonsumsi. Nah tentu ini berkaitan juga bukan cuma sekedar dipanen, juga sekedar di hulunya ya, kebutuhan modal bertani, kemudian kebutuhan hidup rumah tangga. Ini juga menjadi pemicu petani untuk segera menjual hasil bahkan sebelum hasil itu dipanen. Nah kita sebagai penggerak ya, pemberdaya masyarakat pedesaan yang mayoritas petani harus bisa membawa filosofi terutama ajaran-ajaran agama kita, agama Islam, supaya bisa petani itu yakin bahwa pertanian itu menguntungkan. Pertanian itu al-falahu sayyidul bilad, bahwa sultannya, pemilik utama dari sebuah negeri ya petani itu sendiri. Kalau petani tidak menanam ya negeri itu terancam bubar. Nah jangan sampai bahwa suatu hari nanti kita kekurangan petani karena petani tidak lagi yakin terhadap usaha taninya. Terima kasih. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semua badannya untuk Indonesia Raya. Alhamdulillah hari ini selama 4 hari kita bersama-sama dengan Amil Lasnas YDSF telah melaksanakan pelatihan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Sangat bagus dan saya mengapresiasi itu karena memang isu pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan menjadi isu yang sangat menarik. Selama ini kita menganggap bahwa kemiskinan banyak terjadi di pedesaan. Di sisi lain, masyarakat desa juga sebagai produsen pangan dan pan industri, tapi fenomena kemiskinan di pedesaan sering kita temui. Nah, dengan demikian, bagaimana upaya untuk membuat dan mengkondisikan masyarakat desa yang bukan hanya sebagai produsen semata atau pusat produksi, tapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap para masyarakat desa. Ini menjadi konsen khusus yang sangat menarik, khususnya bagi Lasnas YDSF. Saya mendorong bahwa peran Lasnas selain juga YDSF tentu harus lebih banyak memfokuskan terhadap kondisi perekonomian pedesaan, sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan semakin baik, upaya pengentasan kemiskinan juga akan lebih cepat, begitu, sehingga diperlukanlah kompetensi pemberdayaan yang memadai. Bagaimana mengoptimalkan seluruh potensi unggulan di pedesaan dan mengatasi kelemahan-kelemahan serta kesenjangan di pedesaan. Pelatihan selama 4 hari ini sangat menarik, pesertanya juga sangat aktif dan sangat semangat mengikuti. Lain dari itu, keluar dari pelatihan ini mereka seluruh peserta ingin sekali kembali ke desa masing-masing, ke lokasi masing-masing untuk segera mengaplikasikan seluruh pengetahuan yang dimiliki. Saran saya untuk para peserta, para amil-amil luar biasa dari Lasnas YDSF yang sudah mengikuti pelatihan ini, aplikasikanlah seluruh pengetahuan yang didapat dengan motivasi yang kuat. Bagaimana caranya? Pilihlah lokasi yang memungkinkan dapat dilaksanakan program, kemudian tidak usah bermain langsung skala besar. Nah, cukuplah fokus pada skala kecil dengan lingkup kendali yang memungkinkan dapat kita lakukan, dan tapi memiliki visi yang besar, ya, visi besar bisa dilaksanakan dengan skala yang kecil. Artinya buatlah modeling terlebih dahulu,
Nanti dari situlah kita bisa belajar, kita bisa mengevaluasi, kita bisa memperbaiki kekurangan, dan kita bisa meningkatkan apa yang sudah diraih. Jadi mulailah dari mana? Mulailah dari membuat sebuah model dengan konsep dan pengetahuan yang sudah didapat. Terkait materi yang tadi juga saya tertarik mengenai pernyataan di lapangan juga, karena kita juga mengonsep mengenai mapping itu tadi sama potensi-potensi yang ada di desa. Untuk aset-aset itu, tabel-tabel itu untuk ditanyakan asesmen awal kepada masyarakat. Jadi nanti bantuannya akan lebih tepat. Jadi saya tahu minusnya di mana, nanti bantuan dari fundraising akan masuknya ke situ. Insya Allah setiap program akan kita adakan satu unggulan-unggulan yang mana akan melibatkan dengan pemberdayaan semua. Insya Allah seperti itu. Dan teman-teman juga di sini luar biasa sekali, pengalamannya banyak. Di Pendayaan ini ada proses-proses yang harus dilalui. Enggak hanya kita membagi dan sebagainya, tapi itu semua merupakan tanggung jawab. Dan saya merasakan bagaimana proses menghimpun ketika di fundraising. Akan saya terapkan nanti di program-program terkait sosialnya, pendampingan di Malang, insya Allah seperti itu. Juga terkait dengan materi itu juga pengaplikasian tadi ada tugas di lapangan gitu. Saya memang membutuhkan ilmu solusi itu, dan alhamdulillah dengan adanya ilmu solusi itu saya bisa terapkan di khususnya di desa kecil seperti itu. Kami ingin wakaf di desa ini dari bagian yang kita terpisahkan dengan las, karena ya itulah jadi kita mau bangun peradaban ini yang mulai dari desa. Paling tidak kita juga tahu lah, nanti ketika kita untuk reporting ke donatur pun kita tahu gitu alurnya seperti ini dan seperti ini gitu. Dari beberapa program yang sebelumnya kita jual tapi kurang tajam, ini bisa mempertajam itu. Materi pemberdayaan itu memang sangat penting, apalagi untuk saya secara pribadi sebagai amil seperti itu. Untuk paparan-paparan yang Prof paparkan cukup paham. Dulu saya sempat KKN, keseruannya itu bukan kayak gini, terstruktur, rapi ya. Jadi sudah ada tabelnya juga, semua bisa membaca. Di tiap kali teman-teman bergiat, khususnya di tanggap darurat bencana, teman-teman belum pernah memikirkan bagaimana ketika pasca maupun perannya. Nah, dengan metode-metode yang sudah dijelaskan dari hari Selasa sampai tadi, ini alhamdulillah ada sedikit gambaran untuk program-program berkaitan dengan yang sifatnya pemberdayaan. Maka tentunya dengan ada pemberdayaan ini, saya pribadi memandang ini akan menjadi pintu penghimpunan baru bagi kita. Saya kira ini yang menurut saya paling lengkap lah, dan nanti mudah-mudahan saya juga punya keinginan segera saya praktekkan gitu kan. Saya rasa hal yang positif dan terus harus dipupuk terus, peningkatan kompetensi AMIL ini khususnya dalam hal pendayagunaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik di desa maupun perkotaan, sebagaimana amanah Undang-Undang Zakat bahwa pendayagunaan zakat seluas-luasnya untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.